Kang Ono Surono, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat pun menyampaikan bahwa batalnya Pak Anies ada campur tangan si Mulyono. Iya, gue ngelihat Mulyono sengaja melakukan semua kebrutalan ini untuk menunjukkan kepada rakyat, khususnya mahasiswa dan semua yang mengkritisinya, bahwa dia, Mulyono, masih punya kekuatan untuk melawan semua ini. Dan usaha Mulyono untuk menjegal Pak Anies sangat terlihat sekali. Ya, mulai dari gagalnya Pak Anies untuk maju pilkada di Jakarta sampai di Jawa Barat pun tetap digagalkan dan Mulyono berhasil. Setelah PDI Perjuangan sah mendaftarkan Pramono Anung dan Rano Karno untuk Jakarta, disusulah dengan mendaftarkan JJ Wiradinata dengan Ronald Surapraja di Jawa Barat. Padahal kita semua sama-sama tahu sebelumnya nama Pak Anies Rashid Baswedan digadang-gadang untuk Jakarta sampai terakhir untuk Jawa Barat. Tiba-tiba semua berubah. Walaupun banyak alasan baik dari PDI Perjuangannya sendiri kenapa batal mengusung Pak Anies, sampai alasan dari pihak Pak Anies yang menjelaskan kenapa batal maju di Jawa Barat. Buat gua semua itu hanya kamuflase untuk meredam masa Pak Anies. Ingat loh, kamuflase untuk meredam masa Pak Anies. Apalagi nih, Kang Ono Surono, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat pun menyampaikan bahwa batalnya Pak Anies ada campur tangan si Mulyono. Kang Ono pun mengaku bahwa 3 hari yang lalu Pak Anies bersedia diusung oleh PDI Perjuangan di Jawa Barat. Tapi langkahnya dihambat lagi oleh si Mulyono. Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, Kang Ono Surono menjelaskan bahwa memang partai berlambang banteng itu mulanya hendak meminang mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. Namun Kang Ono mengatakan campur tangan sosok yang disebutnya Mulyono membuat strategi PDI Perjuangan itu batal. Pak Anies dari kemarin kami tawarin sampai mengerucut sore hari tadi. Kenapa gagal? Kita menghadapi tantangan yang sangat besar. Tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies didukung oleh PDI Perjuangan. Siapa Pak? Ya Mulyono dan geng. Itulah yang disampaikan atau dikatakan oleh Kang Ono pada hari Jumat 30 Agustus 2024 dini hari. Bahkan Kang Ono sangat lantang menyampaikan pesan untuk si Mulyono. Gini nih pesannya Kang Ono untuk si Mulyono. Pak Mulyono, nggak usah cawe-cawe lagi lah di pilkada. Biarkan rakyat bisa mempunyai pilihan sesuai dengan hati nuraninya. Hingga terpilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia, provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Pesannya Kang Ono dengan lantang. Lalu pertanyaan gua untuk pendukung Pak Anies, dengan berhasilnya si Mulyono menggagalkan langkah Pak Anies ini, apakah kalian mau diam saja? Kalau gue secara pribadi menjadi pendukung Pak Anies, pasti tidak akan terima apa yang sudah dilakukan oleh Mulyono. Ya, apa yang dilakukan oleh Mulyono sangat sama dengan apa yang pernah dia lakukan kepada Pak Ahok pada tahun 2017. Saran gue kepada seluruh Ahoker dan pendukung Pak Anies, kita harus bersatu melawan, menggagalkan semua sepak terjang licik Mulyono sebagai bentuk balasan apa yang sudah Mulyono lakukan kepada Pak Ahok dan Pak Anies pastinya dong. Caranya gimana sih? Ingat,
Pendukung Anies dan Ahok jangan pernah memilih dan mendukung calon-calon yang menjadi boneka Mulyono, dan juga jangan mendukung calon-calon yang diusung oleh partai-partai yang sudah mengkhianati dan meninggalkan Pak Anies, terutama PKS. Mulyono akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggagalkan siapapun orang-orang yang dia anggap akan menjadi lawan anaknya di 2029 nanti. Kebrutalan Mulyono udah nggak bisa ditolerin lagi. Dia benar-benar sangat licik dan biadab. Apalagi dengan gagalnya si anak bungsunya tukang pisang yang bergaya hidup hedonis maju di pilkada. Gue jadi ingat ketika Sekretaris Jenderal Partai Soiye PSI Raja Konoha mengatakan bahwa sejak awal si tukang pisang tidak memiliki niat sedikit pun untuk berkonsentrasi. Putra Presiden Konoha itu lebih memilih untuk fokus berbisnis dan mengurus keluarganya. Benar itu Bang, masa iya sih? Kalau emang ketum lu si tukang pisang gak pernah berniat maju di konsentrasi pilkada, terus kenapa spanduk-spanduknya bertebaran di Jakarta dan Jawa Tengah? Jawab dong Bang Raja. Bahkan ketum lu si tukang pisang kalau emang gak tertarik maju di pilkada, kenapa juga pada tanggal 20 Agustus 2024 dia mengurus surat keterangan untuk melengkapi persyaratan maju pilkada ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Jawab udah Raja. Buat gue pernyataan Sekjen Partai Soiye PSI ini bikin ngakak aja. Bang, kalau mau ngelawak gue saranin lu gabung deh sama Sri Mulat. Sekalian juga tuh lu ajak si kakak cantik yang jadi staf sus Presiden Konoha. Ingat Bang, rakyat udah gak sebodoh yang lu pikirkan. Udah ya, balik lagi nih ke si Mulyono. Kok gue melihat kebrutalan Mulyono yang semakin menjadi-jadi ini seperti sebagai bentuk kepanikan dia atau sebagai bentuk ledekan kepada rakyat Indonesia, khususnya mahasiswa yang turun aksi selama seminggu ini. Terutama dengan adanya aksi yang luar biasa pada hari Kamis 22 Agustus 2024 kemarin. Tapi kalau gue secara pribadi lebih melihatnya sebagai bentuk ledekan ya. Iya, gue ngelihat Mulyono sengaja melakukan semua kebrutalan ini untuk menunjukkan kepada rakyat khususnya mahasiswa dan semua yang mengkritisinya bahwa dia Mulyono masih punya kekuatan untuk melawan semua ini. Dia masih punya kekuasaan dan jabatan untuk menunjukkan bahwa kalian yang macem-macem sama gue jangan main-main deh. Gue masih jadi orang yang berkuasa di negeri Konoha ini. Dengan semua kartu as yang gue punya, maka mudah untuk gue menjegal siapapun yang berani ngelawan gue. Ya kurang lebih mungkin seperti itulah narasi Mulyono dalam hati. Walaupun Presiden Konoha Mulyono bersikeras menepis tudingan sejumlah pihak yang dialamat kepadanya terkait berusaha cawe-cawe untuk menjegal pencalonan Pak Anies Baswedan dalam gelaran Pilkada 2024. Gini, Mulyono menegaskan dirinya bukan ketua partai politik sehingga tidak memiliki urusan terkait pencalonan di Pilkada 2024. Nih statementnya Mulyono, saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai, supaya tahu semua apa urusannya. Kata Mulyono usai meresmikan gedung pelayanan kesehatan respirasi ibu dan anak di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur Jumat yang lalu. Mulyono, emang lu pikir rakyat percaya dengan semua yang lu sampaikan? Ingat, lu tuh udah dikenal kalau ngomong selalu kebalikannya.
Sekarang pun ketika lu bilang enggak ikut-ikutan urusan pilkada, artinya nih lu ikut campur tangan urusan pilkada. Lu Mulyono emang bukan ketua umum atau pemilik partai, tapi lu yang megang kendali semua yang ada di negeri Konoha ini. Dengan jabatan dan kekuasaan yang lu punya sekarang, lu pegang semua kartu as para ketua umum partai sebagai alat untuk lu bisa kendalikan mereka. Bahkan gua denger-dengar katanya nih ada satu partai yang lagi dicari-cari kesalahannya agar bisa bergabung di Kim Plus. Emang biadab lu Mulyono, biadab banget lu Mulyono. Jadi gue gak bosan-bosan ingetin, hati-hati. Gue menduga Mulyono pun lagi memainkan strategi divide et impera atau politik adu domba untuk memecah belah PDI Perjuangan dengan pendukung anak Abah Pak Anies Baswedan. Dan untuk Ahoker juga untuk pendukung anak Abah Bapak Anies, balas semua perbuatan Mulyono yang sudah menjegal mereka dengan tidak memilih atau mendukung orang-orang yang menjadi boneka Mulyono di pilkada. Contoh untuk Jakarta, jangan dukung RK. Salam revolusi cinta.